Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia serta keberkahannya kita masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau secara online. Materi kita pada kali ini adalah tentang Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Maka simak penjelasan berikut. Microsoft Excel itu disebut juga sebagai program pengolah angka. Kenapa dia disebut program pengolah angka? Karena Microsoft Excel ini digunakan untuk operasi perhitungan, seperti pertambahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Ya. Pada Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, baris itu apa dan kolom itu apa nanti dijelaskan pada berikutnya. Kemudian pertemuan antara baris dan kolom itu disebut sel. Ya. Ada lagi gabungan antara beberapa sel disebut rank. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, aplikasi Excel ini seperti ini tampilannya, ya. Jadi tadi disebutkan di Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Yang dimaksud baris nih yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Simbolnya adalah angka baris itu. Sedangkan kolom itu adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, kolom itu simbolnya huruf. Ya. Bapak ulangi, baris itu simbolnya angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini baris nih. Ya. Sedangkan kolom itu simbolnya huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, tadi ada yang disebut sel. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Contoh, ada tanda X di sini. Ya, nih tanda X. Tanda X ini kalau kita lihat, itu berada pada kolom apa nih? Ya, dia berada pada kolom B. Ya, barisnya baris di 3. Maka karena dia bertemu antara baris dan kolom, nih coba Bapak warnain ya. Kolom B barisnya baris 3. Nah, bertemunya di sini nih. Karena dia bertemu, maka dia disebut sel. Ya, karena bertemunya antara baris dan kolom. Untuk penyebutan sel, itu kolomnya dulu yang disebut, baru barisnya. Jadi kalau kamu ditanya, tanda X ini berada pada sel berapa? Tanda X ini berada pada sel B3. Penulisannya begini, B3. Ya. Jadi maksudnya B3, dia berada pada kolom B, barisnya baris di 3. Ya. Nah, kemudian contoh kedua, ada tanda X nih di sini. Nah, tanda X ini kalau kita lihat, dia berada pada kolom apa nih? Kolom C, ya. Barisnya baris 2. Maka karena dia bertemu antara baris dan kolom, dia disebut sel. Penyebutan sel, dia berada pada sel C2. C2, seperti ini. Ya. Artinya, dia C2 ini, artinya kolom C, barisnya baris 2. Jadi sel C2 nih. Ya. Nah, kemudian ada contoh lagi, ini ada tanda X. Ya. Tanda X ini kalau kita lihat, dia berada pada kolom D, barisnya baris 5. Ya. Kolom D, barisnya baris 5. Maka dia disebut sel D5. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau tadi kita tentang sel, ada lagi tadi dibahas di awal adalah tentang rank. Rank itu adalah gabungan dari beberapa sel, jadi selnya lebih dari satu. Nah, kalau kita lihat, tanda X ini nih, ada 4 ya. Dia berada pada sel berapa? Dia berada pada sel B3, C3, D3, dan E3. Ya. Karena dia lebih dari satu, maka dia membentuk rank. Nah, untuk penyebutan rank, kalian perhatikan, awal dan akhir sel. Awal, akhir. Ini kan selnya ada 4 nih. Karena dia 4, dia membentuk rank. Penyebutan rank, Bapak ulang lagi,
dia awal dan akhir, ya. Ini awalnya di sini, akhirnya di sini, ya. Maka dia disebut rank berapa? B3, ya. Penulisannya begini, B3.2 E3. Nah, ini jadi ranknya rank B3 E3. B3 E3. Kalau kalian disuruh menyebutkan sel, sebutkan sel B3, C3, D3, E3. Tapi kalau penyebutan rank itu awal dan akhir, ya. Contoh lagi. Nah, ini ada beberapa sel nih. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 sel. Sel berapa aja? C2, C3, C4, C5, C6. Nah, karena dia lebih dari satu sel, dia membentuk rank. Nah, penyebutan rank ingat awal akhir. Nah, awalnya di sini, ya. Berakhirnya di sini. Maka dia disebut rank C2, penulisannya begini. C2, ya. C6. Nah, seperti ini. Ya, paham ya? Semoga kalian paham. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini ada beberapa rank nih. 1, 2, 3, 4. Ada 12 rank, ya. Kalau kamu disuruh menyebutkan sel, ada di sel berapa aja nih? Ini ada berada pada sel B2, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5. Nah, dia lebih dari satu sel, maka dia membentuk rank. Untuk penyebutan rank awal dan akhir sel, awalnya di sini, ya, berakhirnya di sini. Ya, maka dia disebut rank B2, ya, titik 2, D5. Ya, seperti ini. Ya, paham ya? Kemudian ada lagi. Nah, ini ada lagi nih. Angka 5 berada pada sel berapa? Nah, ini gampang ya tentunya ya. Angka 5 berada pada sel berapa nih? C2. Ya, karena dia satu nih selnya nih. Nah, kemudian angka 7 nih. Angka 7 berada sel berapa? Angka 7 berada pada sel berapa nih? B4. Ya. Nah, kemudian angka 10. Angka 10 berada pada sel berapa? Angka 10 berada pada sel C2. Ya. C2. Kolom C barisnya baris 2. Tuh. Nah, ada lagi nih. Angka 5, 7, 9, 11. Karena dia lebih dari 1, maka dia disebut rank nih. Berada pada rank berapa nih? Nah, ingat. Rank itu awal dan akhir ya. Awalnya di sini, berakhirnya di sini. Ya. Maka angka 5, 7, 9, 11 dia berada pada rank B3, titik 2, E3. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Angka 2, 4, 6, 8, 10. Dia berada pada rank berapa nih? Nah, betul. C2, C6. Ya, C2, C6. Awal, akhir. Ya. Nah, kemudian contoh terakhir. Nah, ini ada rank nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Dia pada rank berapa? Ingat, awal, akhir. Ya. Berarti berada pada rank B2, D5. B2, D5. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada contoh soal, contoh kasus, kalian disuruh menyebutkan rank. Angka 2, 5, 8, 11 itu berada pada rank berapa? Nah, kalian cari nih, mana 2, 5, 8, 11? 2, 5, 8, 11. Oh, dia berarti di sini nih. Dia ranknya ini nih. Ya. Nah, ingat awal, akhir. 2, 5, 8, 11 itu berada pada rank C2, C5. Nah, kalau ada soalnya seperti itu ya. C2, C5. Ya. Nah, semoga kalian paham nih. Mungkin penjelasan Excel untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.